ditemenin sama yang spesial hari ini. Septa memang nggak sendiri. Kita sesuai janji yang tadi Septa udah omongin ya. Siang hari ini kalau datang mereka nih kayaknya berasa pagi. Soalnya berasa cuacanya adem. Udah pada makan semuanya. Tapi lemes. Ini antara lemes lapar atau lemes kekenyangan nih ya. Kekenyangan ya. Geisha dan Dul Jailani. Yeay. Selamat siang. Kalau di Sunda, di Purwakarta itu kita ajarin lah ya. Sampurasun. Nah, siapa nih nyapa nih Sampurasun? Jawabnya rampes. Nah, kita ulangi ya coba. Ngaji ar sih tadi ya. Udah kayak panggung. Sampurasun. Nah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Dul Jailani dan Geisha. Luar biasa. Kabarnya gimana? Baik semuanya ya, luar biasa ya hari ini ya. Nah, gimana? Apakah itu singkatannya? Saya mau sapa dulu yang pastinya ada siapa aja nih yang hari ini hadir, coba biar dites karena tadi sempat ada yang nanya datang langsung atau live IG, live Instagram atau mungkin live Zoom, Facebook. Ternyata datang langsung Geisha sama Dul Jailani hari ini. Ada siapa aja boleh coba dites suaranya nih. Kita membuktikan nih hari ini. Ada Om Robi. Oh, udah Om ya. Selamat siang, ada Robi ya. Ada siapa lagi nih? Boleh absen. Dan oke, dan ada siapa lagi? Nar di belakang. Kang Dul ya. Mandra apa kabar? Apa sih? Ada siapa lagi yang pastinya nih? Dan halo, aku Regina. Ada Regina yang paling cantik. Yang paling cantik di sini, sabar dari Bika dari sabar. berlima. No, enggak. Dari berlima ya. Ini ngomong Yes. Sidul udah lama gak ketemu Maisaro. Kenapa? Mesaroh itu Mandra. Mesaroh Mandra. Si Dulnya ternyata plot twist ya. Geisha sama Dul Jailani yang memang beberapa bulan kemarin ini keren banget sih. Septa udah berkali-kali lihat ya, gitu kan. Dan berkat Septa juga ya viewersnya jadi banyak di YouTube kan. Ya, Makasih loh. Enggak dong. Single yang luar biasa sekali. Judulnya apa? Rencana Hebat ya. Rencana Hebat ya. Dan untuk single yang terakhir ini, yang terbaru ini, pengen tahu untuk kolaborasinya awal mulanya seperti apa? Coba diceritain dong. Iya, jadi memang Rencana Hebat ini adalah suatu rangkaian ulang tahun Geisha yang ke-17 gitu. Rangkaian 17 tahun Geisha berkarya bermusik gitu. Nah, dan diawali Rencana Hebat ini ya diawali dengan yang ada tuh 3 lagu yang hits di tahun 2000-an yang kita remake. Jadi ada itu kita berkolaborasi dengan komposer-komposernya. Jadi kalau mungkin udah tahu yang ada lagu Ku Katakan Dengan Indah, terus juga ada lagunya Ungu Demi Waktu, lagu Samson. Kenangan Jadi Terindah. lagunya Peter Pan, Iya, Peter. Ungu dan Samson Iya, ya. itu memang. Jadi diawalinya dari itu tuh yang Rencana Hebat itu dan Warming up kah warming itu salah satunya up-nya yang bisa disebut ya, warming up ya. untuk menyambut single Rencana Hebat ini bersama Dul gitu. Dan memang untuk lagu Rencana Hebat ini emang udah kita prepare juga gitu dari awal gitu karena memang awal-awalnya Geisha tuh emang kepingin ada satu karya, satu lagu yang Geisha berkolaborasi dengan musisi muda. Musisi Iya, muda. musisi muda, solois pria gitu, yang masih muda. Yang Spesifiknya seumuran sama pengen ke Regina. solois, pria, soalnya Iya. biar menyimbangi vokalis Geisha yang perempuan Iya, Regina kan. terus gitu. yang seumuran sama aku gitu. Seumuran Dul sama Regina, Iya, ya luar biasa. begitu, guys. Aku juga seumuran loh sama orang tua kalian, lebih tepatnya. Lalu, Bener, boleh. tongkatku jangan hilang ya. Setelah itu, setelah beberapa single yang keluar kemarin, Iya. ya kan, yang lagu-lagu Yang Samson, hits terus Peter 2000-an. Pan sama Ungu. Nah, awal mulanya nih sekarang nih untuk yang sama Dul Jailani itu. Itu awalnya mungkin bisa Dul cerita Dul. Boleh. Robi. Iya, jadi Tok. iya tiba-tiba ada orang nikah. Dari label ya pastinya ya. Saya nggak mikir dua kali karena emang suka gitu sama Robi, Geisha di 420. Jadi ya emang pengen juga
Oh, gitu. Ada tok-toknya. Aku baru tahu rumah dulu nggak ada belnya ternyata ya. Main yuk. Bundaku keluar. Oh gitu. Oh. Bunda layangannya kayaknya main layangan indoor ya. Nggak hitam soalnya dia, nggak bakal hitam-hitam. Jadi rumahnya gede. Heeh. Layangan indoor stadion. Gimana, Dul? Iya, terus Mandra datang. Oh, lumayan nih sejam memang kita. Alhamdulillah ternyata abis makan gak ngantuk-ngantuk amat ternyata mereka ya. Justru karena ngantuk. Lindur. Jadi ngelantur kemana-mana. Efek sebelumnya di radio deket terminal kali ya. Halo Budi, Zaya yang lalu Dul gimana Dul? Ya terus akhirnya oke, kita featuring lagunya apa Kak? Gitu lagunya baru ada waktu itu di Notes HP judulnya Rencana Hebat. Nah, kalau Kak Robi emang gitu. sekenalku Kak Robi ini beliau gemar temanya dulu baru lagu. Lagunya gimana? Kebetulan pas aku baca itu liriknya tuh lagi relate sama aku. Relate sama Akunya gitu. kehidupan pribadi, Nyambung apalagi ya. mengalami, pernah Lagi mengalami lagi mungkin mengalami. ya. Lagi mengalami. Jadi kayak semangat gitu langsung. Oke, kita buat lagunya bareng-bareng terus langsung di piano tuh langsung resapin tuh langsung keluar tuh intronya. Teng teng teng. Kayak settingan ya ini bisa bareng ngomongnya. Template nggak sih di setiap radio jawabnya sama gini enggak ya? Kayak pas part teng-teng-tengnya gitu harus bareng gitu nggak ya? Aku sambung. Aha. Oh, Itu beda. gitu. Di radio lain nggak ada. Terus pada hari itu jadilah Ternyata kalau kerja sama Atta Halilintar ya, aha tadi ya. Lalu gimana? Aduh, boleh dilanjut. iya terus langsung sore itu kita nyenja lah kalau kata anak-anak ini. Oh, sambil ada Kopi. kopi, ya kan. Senja, terus langsung Pisang goreng, nggak apa akulturasi. Akulturasi lah ya. terus langsung pada hari itu jadi sinopsis lagunya. Wow. Refus sama song tuh ya jadi gambaran jadi pas kemudian hari terus aku diundang workshop udah jauh lebih matang lagi. Sebelumnya untuk Robi sendiri memang si lagu yang ditawarkan itu udah sebelumnya memang berniat untuk ini Dul Jailani gitu kan atau gimana nih? Awalnya baru ada temanya doang. Gambaran Kira-kira kayak gimana sih belum sempat karena keluarin duluan nanti lagunya malah gitu ikut ke aku gitu. Lebih Robi banget gitu kan ya. Unfinished lah ya ceritanya nih ya. Dan itu keluar dari dulu biar dia nggak ngikutin notasi yang ada tapi bikin bareng gitu. Bikin bareng kayak Kalau gitu ya. Kalau ngikutin notasi yang ada belum tentu nanti lagunya masuk ke dulnya gitu. Jadi kita sore itu cuma bawa ide besarnya aja gitu. Bener banget. Nah, kita akan korek-korek lagi nih ya seputaran single Rencana Besar, video klipnya dan konsepnya seperti Rencana apa. Hebat. Ya ngetes mereka. Ya, mereka ngeh nggak sama lagu mereka sendiri, harus dong ya. Rencana Hebat. Padahal press release segede gini nggak kebaca. Family bisa langsung WhatsApp di 08129844 kalau mau tanya-tanya langsung sekarang juga sama Dul dan juga Geisha di siang hari ini soalnya terbatas 3 jam apa 1 jam 2 jam nih boleh? Boleh nego nggak nih? Wah, ini Geisha kayak klinik ya 24 jam baik ya. Silakan sekali lagi di 08129844 nanya-nanya langsung ya mumpung hadir di sini Geisha dan Dul Jailani. Boleh tepuk tangan lagi dong biar semangat dong. Septa di Teras 945 di session atau segmennya Berani Berita Artis Terkini ya. Septa ditemenin Geisha dan Dul Jailani. Robi nih nggak kuat lama ya. Belum baru 1 kali udah keluar ya, cepet amat keluar studio maksudnya mungkin ya lagi ada perlu dulu ya kan. Dan luar biasa nih udah ada beberapa dari Family juga yang nanya-nanya lewat WhatsApp di 0812984445. Masih saya tunggu juga yang pengen nanya-nanya. But anyway tadi sempat ngobrolin soal kuliner ya, Dul sama Geisha yang rencana kayak curious gitu. Denger dari mana sebelumnya sama sate Marangi kalau boleh tahu. Tadi siapa nih salah satu yang kayaknya udah kayak penasaran banget. Nat, siapa? Nat.
dengar sate maragi udah lama ya. Dengar sate maragi udah lama. Waktu itu pernah makan pertama kali itu nyobainnya di Bandung. Di Bandung. Cobain di Purwakarta karena beda katanya gitu. Oh gitu. Apa ada lemak dan daging gitu-gitu. Mhm. Terus pas aku cobain di Purwakartanya memang enak banget sih. Jadi makanya tuh pas ada jadwal ke Purwakarta pengen makan itu. Kenapa tadi nggak bilang dulu gitu? Kita beliin dulu kan. Nggak apa-apa sih. Lumayan nih kita bisa. Kenapa? Sekarang. aja lumayan loh. Dan kenapa kita nggak? Baru mulai kan? Kenapa kita nggak on air di tempat sate ya sekalian ya? Geisha sama Dul loh gitu kan. Masih Ya. lama di sini ya. Lumayan. Tapi resiko sih nanti paling ya resiko Geisha sama Dul harus instastory. Hey guys, gue dikirimin sate nih gitu kayaknya enggak. Ada siapa selamat sore, siang menjelang sore Septa buat Dadan. Wow, panjang sekali. Mau tanya apakah benar lagu kolaborasi pertama antara Geisha dan Dul Jailani itu menjadi lagu yang dikeluarkan untuk merayakan 17 tahun Geisha. Tadi sempat dijawab juga ya di kancah industri musik Indonesia. Dan proses terciptanya lagu yang berjudul Rencana Hebat ya. Prosesnya Robby datang ke tempat Dul bersilaturahmi. Mohon maaf copy paste ya kayaknya ini ya. Bukan copy paste. Prosesnya Robby datang ke tempat Dul bersilaturahmi terus akhirnya bikin lagu di sana. Robby bawa ide, akhirnya kenapa? Pernyataan. Nggak tahu nih. Tapi ada tanda tanya di ujungnya. Oke. Jangan dipotong dong. Kentang nih ya. Tengah-tengah udah dipotong ya. Prosesnya Robby datang ke tempat Dul bersilaturahmi terus akhirnya bikin lagu di sana. Ini siapa sih yang WhatsApp? Ini lo yang nyuruh bukan sih Mika? Bukan kan ya? Bukan ya. Robby bawa ide akhirnya Dul main piano di situ lagu bikin satu lagu akhirnya mewakili Geisha dan Dul. Tapi akhirnya jadi deh lagu yang berjudul Rencana Hebat. Apakah benar? Dadan terima kasih untuk kayak waktunya mengetik lumayan panjang ya, kayak effort banget. Usahanya terima kasih banyak atas Pertanyaan terjawab ya. Sudah terjawab. Terima kasih banyak Geisha untuk kehadirannya hari ini ya. apakah benar? Karena pertanyaannya apakah benar? Jawabannya benar. Jadinya kayak saya gitu kali ya. Ah, nih gimmick. Dengar tadi. Ngomongin soal single Rencana Hebat yang sebelum Rencana Hebat, apa memang dari Geisha sendiri sudah saling mengenal nih Dul sama Geisha atau mungkin Dul sama beberapa personil aja gitu kan atau gimana belum? Izin dulu sama Sarah. Izin ya Dul tuh lebih izinnya ke maknya dong, masa ke Sarah sih, gimana sih? Kayak kita penontonnya juga nih, gimana nih? Waktu pertama kenalnya udah lama? Kenalannya di workshop. Iya. Jadi memang pas emang mau single yang ini baru kenal Iya, apa gimana? untuk project yang apa single Rencana Hebat ini. Jadi maksudnya sebelum jauh-jauhnya belum terlalu belum kenal Jadi ya? belum ada pernah cerita kenal. yang gak lengkap di situ. Pas aku ke rumah Dul, aku salam kenal dulu. Dia ulang ya, Salam tok tok kenal. tok dulu ya, Oh iya salam kan kenal dulu. tok. Terus salam kenal ya. Terus kalau nanya, "Dul toilet di mana ya?" Yang Kalau panjang. Bi nyangkanya rumah dulu itu kampung rambutan ya, tujuannya langsung toilet ya. Iya, terus Ini kan ada kalau Bi mau minum apa? lengkap banget nih kayaknya one stop shopping rumahnya Dul ya. Untuk kan memang ada ide dari si labelnya sendiri untuk kolaborasi Geisha sama Dul nih. Kalau dari Robby sendiri atau dari Geisha lah lebih tepatnya, ada spesifikasi nggak sih kan untuk anak dari Ahmad Dhani dan Maya Estianti itu keren-keren nih, Al Ghazali, Al Rumi sama Dul Jailani nih ya. Apakah kalian sebelumnya kayak pernah udah rencana pengen sama siapa gitu kan? Apa memang kebetulan sama Dul nih? Nah, memang awalnya itu yang tadi udah aku ceritain, emang kita tuh pingin Geisha sendiri ya, kita sendiri yang emang pingin ada satu lagu yang berkolaborasi featuring sama musisi muda soloist pria gitu, yang seumuran sama Regina. Dan Which tadinya is 20 iya aku 22. 22, Ya, 22 yang 20-an gitu ya. Yang milenial. Kayaknya nggak mungkin kan kayak wah Regina sama Ikang Fauzi kayaknya agak itu ya, Iya. agak lintas generasi Iya. kan. Keren, tetap keren dong Keren, pastinya. keren. Itu lintas generasi jadinya. Deddy Dukun juga boleh sih. Itu legend, Legend nggak ada banget. salahnya. Nggak ada salahnya, Cuman cuma ini kalau pengen itu yang kan seumuran lintas nih. generasi kan. Mm-mm, Kalau lalu, ini maksudnya memang yang satu generasi gitu kan. Nah, dan dari situ akhirnya sebelumnya kita udah ada tuh list option nama-namanya. kalau boleh tahu ada bisa spoiler gitu? Ya yang gitulah gitu. Kayak siapa ya? Mungkin Contohnya listnya Dul, Jailani, Justin Bieber gitu. yang masih Atau- kita masih nasional. Ketuaan lah ya Justin Bieber ya. Iya pokoknya banyak artis Ada banyak deh
yang pada senior semua iya, kan. senior atau enggak yang muda Kayaknya- tapi yang enggak pop gitu, maksudnya Kalau yang di enggak frame itu ngeband. kayaknya nggak presisi gitu, Nah, Presisi. ya kan? Iya. Terus kita bingung juga. Nah kebetulan kita nggak memang cari orangnya terus nggak ketemu. Terus kebetulan ini juga project pertama Dul yang ini ya, maksudnya bisa dikatakan profesional ya Dul ya. Ya, Masuk workshop ke studio record. profesional lah. Nah kita ketemu nih sama Dul akhirnya karena Dul juga niatannya juga pengen merilis lagu, terus kita disampaikan sama Musika bahwa Dul pengen apa namanya, kalau gimana kalau kolaborasi dengan Dul aja gitu. Terus kita menyambut baik gitu idenya Bu Acin waktu itu. dan setuju ya. Dan kita Iya, iya. langsung setuju. Kalau dulu sendiri sebelumnya memang sudah mendengarkan lagu-lagu Geisha walaupun Oh, belum iya. pernah ketemu gitu. Iya. Salah satu yang dulu suka nih dari Aku karya Geisha inget- tuh yang mana? Inget banget tuh dulu pas kelas 1 SMP tuh satu sekolah tuh nyanyi lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Nah, Setiap itu yang setiap- viewers YouTube-nya Ya, banyak waktu sekali. dia- main SMP. gitar tuh teman-teman pada request itu semua. Kita SMA, aku sama Naya SMA waktu itu. Beda Kebetulan dikit ya kebetulan ya. Heeh. Waktu itu dulu SMP, Robi dan Nadi tuh kebetulan pas SMA. dulu SMP iya. Di SMA Apa, itu nganterin adeknya maksudnya. guru SMA si kakak enggak deh. Jadi pas sampai sekarang pas lagi gini, ya sekarang ada proyek, Oh, kadang gitu. masih kaget juga gitu. Jadi pertama kali yang tadi Robi bilang profesional. Workshop profesional. Workshop yang Jadi, profesional. Bener-bener pas pertama kali ketemu sama Geisha tuh bener-bener ada orang label yang liatin serius. Aku kan biasa kalau workshop tuh sama temen-temen lah sambil ngerokok, ambil ngopi di taman di teras rumahku. Kalau yang Workshop indie lah ya biasanya ya. Heeh. workshop indie. Kalau workshop yang bener-bener di studio label, terus ada orang label, terus minta apa pendapat orang label, nggak boleh asal sesuka kita, itu bener-bener baru sekarang baru sama Geisha. Oh gini tuh workshop yang bener-bener. Jadi kadang puyeng juga gitu mau ngerokok nggak bisa. Oh, gitu. Karena mungkin pas workshopnya waktu itu di pom bensin kali ya, jadi kayak nggak boleh ngerokok ya, nggak juga. Padahal pas dulu keluar kita ngerokok. Enggak, pas main piano. Ya biasanya Bentar, takutnya obrolan ini plot twist ternyata salah satu sponsornya produk rokok gitu enggak ya? Mau bridging ke situ enggak ya ternyata ya? Siapa tahu ada yang Oh boleh, kangen sekali sama event-event ya. Biasanya kalau nyari piano kan teng 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 gimana ya? Oh iya. Dan itu biasanya jam 10 malam ke atas lah mungkin Nggak ada ikannya ya. gitu ya. Harus keluar ruangan dulu. Untuk genre bermasalah nggak sih? Enggak. Untuk genre dari Geisha Nggak tahu ketemu kalau- Dul gitu. Kalau aku sih enggak sih. Kalau Dul enggak nih. Kalau Dul sendiri sukanya lebih kemana nih kalau genre? Kan kalau Dul belakangan mungkin kalau ngeluarin single yang memang pop lah ya, Ya kalau aku pop. memang sebenarnya sukanya. Kalau sukanya lebih ke rock. rock. Emang kalau di pop ya emang pop gue kayak gini. Pop band lah. Iya band pop yang ngeband. Kalau Geisha sendiri untuk ketemu Dul gitu kayak genre-nya masuk atau enggaknya? Ternyata memang dari awal niatan pun memang cari yang seumuran Iya, Regina. Aku justru Nah, taunya sama dulu ngeband. grunge dulu. Iya emang. Karena aku ngeliat video-video terakhir dia bawain lagu. Oh, interestnya lebih ke grunge ya waktu itu ya Iya. dulu ya. Terus Nirvana, ya, kayak kita gitu-gitu. yakin karena vokalnya dulu tuh karakter banget. Jadi oke lah. Karena memang karakter vokalnya dulu ini kuat banget. Terus juga emang karya-karyanya Dul yang Dul udah keluarin juga memang basicnya pop kan, dan juga suasana-suasana ngeband gitu, suasana band, dan akhirnya juga emang pas pihak Musika kasih nama Dul, kita juga nggak pakai mikir lama, langsung kayak oke, bener nih. Kita throwback sedikit untuk Regina waktu awal ke Geisha tuh waktu itu gimana sih prosesnya kalau Iya. boleh tahu? Itu kalau boleh tahu kasih tahu nggak ya? Sebelumnya udah kenal belum sih Regina sama personil Geisha? Sebelumnya sama sekali belum nggak kenal sama kakak bro ini. Berarti nggak nyangka juga bakal bisa jadi vokalis Geisha. Oh bener dong, iya nggak nyangka banget. Jadi itu di tahun. Sedikit mungkin yang bisa diceritakan. Oke, jadi Waktu pokoknya Regina. awal-awalnya tuh dari pihak Musika yang kontak aku sendiri, menghubungin aku. Terus dari situ nggak lama akhirnya ketemu sama Bu Acin. Akhirnya dari situ ngobrol-ngobrol, dan akhirnya nggak lama langsung ketemu kakak bro, terus workshop lagu Kering Air Mataku. Itu. Total sampai sekarang berarti Regina di Geisha itu Sekarang Regina udah 3 tahun. Plus satu lagu udah 3 jadi tahun. album. plus Iya, Iya. jadi album. Jadi di kita 17 tahunnya Geisha Regina berarti udah 3 tahun. tahun. 3 tahun. Aku 3 ya. tahun. Kalau Dul sendiri kalau boleh tahu nih awal mula Dul, pastinya kan kita tahu ya dari
orang tua sendiri memang musisi yang sangat terkenal ya, kita tahu. Kalau dulu sendiri memberanikan untuk kayak recording dan lain-lain gitu kan. Kalau untuk interest ke musik sih kita sudah lihat dulu dari zaman kecil udah dikenalin sama alat musik dan lain-lain. Kalau untuk serius sendiri nih kayak berani recording, kolaborasi sama Tapi beberapa bener gak sih, penyanyi Dul? gitu Katanya kan. dulu tuh pernah dilarang musik. Oh, coba. Nah, ini nih, klarifikasi sekalian ya. Maksudnya bukan dilarang, maksudnya jangan musik deh. Enggak, bukan Ah, ini. ah, ah. Aku SMP. Nah ini gak ada ceritanya. Klarifikasi ya. Wah, gila. Cuman Radio nih yang Iya. bisa nih. Makasih Iya, Robi, iya, thanks iya. to Robi Geisha. Tepuk tangan dong. Oh. Tukeran duduknya kali bisa. Belum kelar. Oh, dulu mau jawab. Enggak, jadi kan aku dulu RCM. Ya, mhm. di RCM tuh aku nggak begitu nyaman. Soalnya pertama denger dulu kan laki-laki. Iya, Bandnya Iya. tapi laki-laki nggak- Superman kan nggak judulnya. nyaman karena Aha. musiknya diatur-atur. Oke. Terus, dan aku dulu lagi kerasukan grunge tuh lagi. Gila-gila grunge ya. Rebel, Mhm. terus berontak, terus jadi diri sendiri. Jadi waktu itu aku buat band di luar laki-laki sama teman-teman sekolah. Jadi kerjaannya tuh sekolah tuh cabut, ngeband, kita nyewa studio. Mungkin dari situ ya, pas aku megang bass terus manggung ke pensi-pensi itu walaupun nggak dibayar gitu ya, cuma dikasih nasi bungkus itu kayak aku Serius? serius. Masa sih? Kita aja yang bukan siapa-siapa ya, nggak mau gitu kan. Minimal kotak lah, nggak dibungkus banget Ya, nasinya. mungkin karena di atas panggung tuh aku merasakan kebahagiaan yang nggak ada di Passion tempat ya, Dul, lain. ya? Iya, jadi Passion udah ya, nggak dibayar pun oke gue seneng gitu. Nah, terus akhirnya lumayan tuh jadwalnya ganggu laki-laki itu backdoor karena emang bener-bener murah banget backdoor, nggak dibayar pun dulu Dulu namanya kan. backdoor. Nggak dibayar pun oke gitu karena tujuanku cuma mau manggung gitu. Nggak, akhirnya sama ayah boleh ngeband asalkan ikut RCM. Oh, ya. Nah, singkat cerita aku nggak mau. Aku nggak mau, aku mau. Nah ini kita bertahu nih. Nah Baru tahu. Singkat cerita aku nggak Thanks to Robi mau. Geisha. Aku mau karena kalau musik RCM pasti musiknya diatur-atur. Ya mungkin label small label ya. Dan aku pasti sound drumnya nanti gitu. Pasti aku nggak mau lah. Pokoknya jiwa idealismenya ya, terlalu Dul idealis sendiri lah ya gitu. waktu itu ya. Enggak, kita cabut dari RCM. Keluar dari RCM. Soalnya sempat sakit hati. Kok jadi curhat? Loh, Enggak, sempat nggak apa-apa. Untung label yang disebut RCM, label bapaknya gitu ya. sempat sakit hati dulu. Ada ulang tahun bokap Aha. di stasiun TV. Mhm. Gara-gara aku cabut dari RCM terus Al nyanyi, aku nanya ke ayah, aku nyanyi lagu apa? Ayah bilang nggak tahu. Sakit hati banget tuh. Sakit hati. Dari situ, oke, gue keluar dari RCM fix, gue buktiin nih. Wah, itu kayak bisa nurunin rating juga ya kayak gitu ya mungkin ya. Nggak tahu Terus dia bilang kayak gini, pas Dewa perlu gua nggak mau. Tapi kemarin-kemarin sempat jadi edisional ya di beberapa off airnya Dewa ya. Ya akhirnya keren, kembali keren. lagi kan karena urgent, karena ayah lagi nggak bisa. Tapi Urgent juga nggak mungkin sebarang pilih dong sekelas Dewa ya kan. Tepat lagi pilihannya ya. Tepat lagi pilihannya. Tapi itu kan gitu. dulu maksudnya akhirnya seiring waktu akhirnya gue terlalu idealis juga, terlalu ya itu kerasukan Kurt Cobain itu yang aku kenal punk, anti kemapanan, rebel lah, rock and roll. Dulu sampai di jalan, tidur pinggir jalan. Ah, serius? Iya, satu Nah ini SMP. belum pernah tahu nih kita nih. Iya. Tahu. Kurang Ini dulu. banyak fun fact ya hari ini ya. Wah, keren Gara-gara banget. Terlalu obses sama Kurt Cobain. Aha, Jadi aha, pengen aha. ngerasain jadi kayak Kurt Cobain gitu. Kadang nongkrong sama teman-teman di Fatmawati, tidur di pinggir jalan tuh sampai pagi baru pulang. Serius nih. Iya, itu SMP. Tapi bukan gimmick-gimmick ya, kan zaman sekarang kan ya jadi konten gitu kan atau apa, dulu enggak lah ya. Enggak akan cerita ini. Kalau kita kan lumayan ya, Dia cuy. takut. Orang tua kita udah terkenal, kita pengen dong gitu kan. Gimana nih tidur pinggir jalan misalnya. Enggak ya dulu ya waktu itu ya. Karena Enggak, memang gimmick, jiwanya. enggak. Nah, Kalau gimmick dikontenin dong. Enggak bener. enggak bener. Bener-bener pengen rasain jadi Kurt Cobain. Nah, ini pelajaran juga buat mungkin beberapa musisi. Gimana sih akhirnya dulu sekarang kayak bisa ngeblend ya, bisa mau kolaborasi juga sama Geisha, ngikutin ya sedikit market dan mungkin Iya. memang walaupun bukan dul banget gitu yang grunge. Nah, cara ngilangin kayak egonya lah, sisi idealisme walaupun masih sedikit ada mungkin ya. Yep. Ada nggak sih tips mungkin dari beberapa family yang mendengarkan nih yang anak-anak Pada band atau musisi? Akhirnya setiap aku dengar musik apapun, itu kan aku play musik niatnya pengen terhibur gitu. Akhirnya aku sadar bahwa kita bikin musik itu bukan buat kita sendiri.
kalau maaf agak kasar omongannya, kalau kita bikin lagu seenak kita terus kita dengerin pakai earphone, itu namanya kan sama aja masturbasi gitu kan. Jadi kalau ini memuaskan kan, diri sendiri lah ya. Kalau ini kan kita pingin Masih siap. Orang-orang bisa orang buat lagu, kita buat lagu, kita buat lagu tujuannya agar orang lain terhibur. Jadi dari situ oke, aku nggak bisa sesuka-suka aku. Tujuan aku buat lagu agar orang bisa kena dampak yang positif dari laguku. Kayak aku ada satu lagu religiku, itu ada seorang supir gokar atau grab ya, dengerin lagu itu jadi mau sholat. Gara-gara denger Laguku yang Sang Pemuja. Jadi temanku nyetel itu di grab, langsung supirnya bilang, saya jadi pengen ke masjid ya. Nah akhirnya dari momen-momen itu aku sadar bahwa kita buat impact lagu tuh, ya, impactnya ya. kita bikin lagu tuh bukan untuk menyenangin diri sendiri, tapi untuk menyenangkan hati orang. Wow. Super. Apakah itu ada sedikit perbedaan nggak sih dari Robby di Geisha ya, dan mungkin dari personil Geisha juga yang biasa bikin lagu nih, sama nggak sih ceritanya sama Dul gitu kalau dari passion bikin lagu gimana untuk kita berangkat dari band festival. Ya. dulunya Yang- kenalnya terbentuk Geisha waktu itu teman sekolah atau gimana? Ya bareng-bareng lah, sekolah kuliah Kak, bareng-bareng. Terus memang nggak ada kepikiran juga tuh awalnya untuk gimana orang suka gitu dengerin lagu itu tuh nggak ada. Jadi yang Belum ke penting- situ ya, belum ke yang, situ. yang penting bisa loncat di panggung. Nah, Ya, terus chordnya yang ribet-ribet gitu kan. Terus seiring waktu kita pengen bikin lagu yang orang juga bisa ikut menikmati. Jadi tapi kita dalam catatan juga tidak menghancurkan harga diri kita gitu loh. iya. Tetap menjadi Nggak diri. ngilangin Iya. banget diri sendiri Karena ya. kita kan punya punya karakter, kita punya identitas gitu. Ya, karena lebih susah mempertahankan daripada sampai atas nih. Nah, lebih susah nih Kita nggak pengen mempertahankannya jadi nih. diri orang lain juga, kita tetap pengen tetap original, tapi tetap bisa didengarkan banyak orang. Robby atau personil lain, ingat nggak sih Geisha pertama kali bisa deal sama label besar waktu Ingat itu? lah. Tahun berapa dan gimana ceritanya mungkin ya? Ini kayak bisa jadi inspirasi juga nih buat A Family yang lagi dengerin, kayak yang pengen nih kayak Geisha, kayak Dul gitu kan. Jadi awalnya itu kita ikut festival lah di Pekanbaru, festival lokal, terus kita selalu menang, terus pengen lebih luas lagi, akhirnya kita festival nasional waktu itu bareng The Massive. Di Pulau Jawa apa masih di Pekanbaru juga? Di Jakarta. Di Jakarta. Seluruh Indonesia waktu itu. Begitu karena kita udah sering menang, begitu festival sama The Massive yang menang, terus kita mikir, oh ternyata lagu kita nggak seindustri itu. Akhirnya kita pulang, kita deal dengan band kita sendiri, kayaknya kita harus ngikutin industri nih, tapi nggak ngilangin jati dirinya. Akhirnya kita ubah dari musika, ngasih kesempatan buat kita di kontrak. Akhirnya begitu dengerin demo kita, musika suka langsung kontrak. Oh gitu. Jadi Itu di situ setelah Februari 2008 Februari 2008 setelah kalian lihat The Mas. 29. Wih, Nih, gila deh ingatnya luar biasa. Bentar, ada teks nggak sih di situ, running text? Jadi kita Atau prompter ngerayain gitu? kontrak itu 4 tahun. setiap 4 tahun karena 29 Februari. Oh iya, nemunya cuman 4 tahun kayak sekali. gitu. Berarti awal mulanya itu ya, pas kalian festival tingkat nasional, The Massive menang, kalian berarti udah ada niatan untuk pengen kayak tanda kutip besar juga, ya nggak sih? Jadi harus tidak terlalu idealis. sendiri, ya, Nah ya. mungkin Kenapa? marketnya gimana nih, walaupun tetap tanpa menghilangkan jati diri si identitas Geisha sendiri seperti itu. Berarti langsung waktu itu sign-nya tahun 2008. Tahun 2008 ya. Itu udah melibatkan banyak musisi atau memang langsung diserahkan awal-awal nih waktu awal album Geisha Dulu langsung pegang, semuanya? yang produserin kita dulu Kang Noi Java Jaif. Terus Yang memang udah di iya kan dulu waktu pengalaman itu, pertama di banyak album. Peter Pan album pertama juga Mereka Kang Noi juga sama yang sama Icom sama juga. Icom juga. Terus kita dipegang sama album pertama sama Kang Noi. Kita juga sebenarnya baru-baru beradaptasi tuh sama genre kita yang itu. Sebelumnya
kita kan progressive rock awalnya, jadi Progressive rock. ya drop D lah chordnya, jadi maksudnya yang loncat sana loncat sini biar kita puas gitu manggung di atas panggung. Ternyata kita puas, orang B aja. Oh iya, puas sendiri mungkin ya waktu kita itu. ngelewatin juga apa fase sama kayak dulu gitu. Terus ya mungkin karena kalau waktu itu kan di zaman-zamannya Ungu lagi naik-naiknya, mereka keren juga kok, rocknya keren juga kok gitu. Pas manggung juga Ungu lagi naik-naiknya Iya. walaupun Mas Pasya masih turun ya. Canda Pasya. Samson lagi keren-kerennya waktu itu, ya Ungu juga lagi rock-rocknya waktu itu. Jadi betul, kita, betul. kenapa enggak nih kita bikin formula waktu itu sederhana banget sih sebenarnya. Kita pengen bikin mungkin kayak Ungu atau Samson vokalis cewek. Kebetulan waktu itu memang nggak ada kan. iya. Ungu versus cewek ya Geisha. Betul, Iya. betul. Soalnya Yang daripada mikir kejauhan kan. pop melankolis gimana gitu kan ya. Iya karena daripada kita mikir kejauhan kan, aku juga kebetulan di depan rumahku tuh ada yang kayak jualan CD bacaan gitu kan. Tiap hari aku dengerin gitu. Terus aku dengerin kok penyanyinya cowok semua ya. Maksudnya nggak ada yang cewek, terus nggak ada yang ngeband. Terus aku pikir Kenapa enggak? sederhana aja gitu. Kayaknya Ungu versi cewek nggak ada deh. Yaudah deh bikin Geisha dengan format yang kayak gini gitu. Tapi dengan vokalis cewek ya. Iya. Dan itu yang bisa bikin Geisha bertahan 17 tahun dong. Luar biasa. Ini sedikit ya family, tadi sedikit pengalaman dari Dul terus juga Geisha yang ternyata nggak mudah ya. Butuh waktu buat kayak ngilangin ego sendiri kayak gitu. Nah, sekarang akhirnya ya dengan pengalaman mereka masing-masing, mereka bisa berkolaborasi di singlenya Rencana Hebat. Kita dengerin aja dulu ya Rencana Hebatnya ya. Sambil Septa juga nunggu nih, buat A Family masih ada waktu yang pengen tanya-tanya sama Geisha sama Dul juga di 0812 98 kali 945 lewat WhatsApp. Gila nih ya, udah semakin sore ya. Ini emang konsepnya kalau tiap manggung gini nggak sih? Kayak Gimana tuh? Robby tiba-tiba lagi nggak ada gitu kan, terus kalian ada, Robby terakhir keluarnya gitu nggak? Beda umur soalnya. Oh. Nongkrongnya pakai kopi hitam. Oke, ngomongin soal ini yang keren banget nih, Septa lihat terakhir keingetan tadi pagi, lihat lagi, nonton lagi karena wah Geisha mau datang, lihat lagi gitu kan. Konsepnya sendiri langsung dari label atau Geisha label, sutradara, Dul ikutan nih buat ngobrolin video klipnya yang gila, ini keren banget sih, kayak wow, tone warnanya dan lain-lain tuh kayak dipikirin banget. Coba boleh diceritain nih Iya, jadi konsep video klip. konsep awal video klip Rencana Hebat ini awalnya dari DOP kita, Mas Upi Guava. Itu memang ide awalnya dari beliau dan kita pas beliau kasih ide itu kita langsung nggak mikir lama sih, kita langsung setuju karena ide konsep video klip ini benar-benar berbeda banget gitu sama Geisha yang biasanya gitu. Yang biasanya mungkin Iya. Geisha lebih ada romantisnya kan tuh selalu Geisha biasanya kayak lebih ke pastel ya warnanya gitu. pastel. Kebanyakan gitu. Iya. Tonnya Iya, gitu sekarang kan, tonnya. udah Dulu gotik kalau dulu. Dulu iya Iya, gua iya. Which is Upi Guava juga Iya, kan Mas memang Upi Guava. sutradara senior juga ya. Itu Dan yang emang milihnya udah- dari labelnya atau Dari gimana? label. dari label. Dari Dan label. emang Mas Upi udah kerja sama lama ya sama Geisha. Dari zaman lumpuhkan ingatanku. Bukan video klip pertama yang Iya, dikerjain iya, sama video klip Upi ya, pertama. luar Jadi biasa. percaya. Bener Dia banget. percaya. Dan ini model video klipnya sangat melibatkan Geisha, terus Dul dan Regina pastinya nih, dan ada yang jadi korbannya atau jadi perampoknya kan ya di situ ya. Korbannya di video klip itu Dul korbannya. Mhm. Si orang-orang jahat itu ya inilah nih. Oh, Tiga gitu. Padahal kakak aslinya nggak Dul gitu ini. ya. Itu hanya di video klip aslinya lebih ya. Aslinya Aslinya lebih gitu. baik ya Asli kan. kita nodongnya nodong perasaan. Oh, Saat. yang denger nih langsung kayaknya nih ya, ngerekam kayaknya nih. Aku juga Proses- diborgol perasaan. Gila. Buat siapa sih Dul kalau boleh tahu Dul? Boleh buat siapa sih Oh, perasaan? disediain seorang dong. Oh, pastinya. Karena memang seperti tadi yang Dul bilang, relate sekali lagunya. Memang ada rencana hebat yang lebih serius ya Dul ya pastinya ya.
Ya kan lagi Kok agak belok ke kehidupan pribadi gitu ya, sedikit Apa-apa, lah, sedikit. apa-apa. Nggak apa-apa, approve ya, oke. Gimana Dul? ya kan lagi pengen serius sama tuh wanita gitu. Mhm, Ingin ke mhm, jenjang yang lebih serius. Jadi Ngikutin jejak Aurel nggak sih Dul, nikah muda nanti? enggak lah, enggak. Ya tapi enggak. Nggak tahu ya Dul ya? Enggak. Kalau Aurel Atta kan heboh banget. Kalau Mhm. aku kan bikinnya sederhana. Septa nggak nanya hebohnya, nikah muda apa enggak gitu Oh, iya, nanti Dul. pengen. Oh pengen. Pengen. Emang dari dulu Ah. bahkan dulu kalau aku ngelebar dikit nggak Hmm. mau pacaran dulu. Oh gitu. Stick di prinsip pacaran itu haram, cuma nggak kuat aku. Konsep Iya. lagi. Fun fact lagi, dapet lagi fun fact. Banyak Banyak banget. loh ini di radio nih. Gila ya. Radio bangga banget loh ya. Ha-ha. Pacaran Dul itu- nggak kuat. Septa yang nggak niat. Headline ya. ya itu akhirnya dapat nemu perempuan yang insya Allah aku seriusin, terus pas dapat liriknya "Loh, kok nyambung banget." Wow. Makanya pas mau shop, pas proses semuanya Mhm, nggak ada mhm. beban atau hal yang gak enak, karena aku juga dengan senang hati pingin bahasanya Dulu tuh. juga lagi mencintai seorang tanpa Iya, alasan. Wow. jadi pas Robi teman curhatnya Dul kayaknya. Atau gimana nih? Ya kan? Ah. Gitu. Tanpa alasan. pas nyilem ke lagunya tuh, ayo deh kita nyilem Mhm, mhm, kayak mhm. wow, jadi kayak diving gitu, seneng gitu. Luar biasa sekali ya. Ada rencana kedepannya seperti apa nih Geisha sama Dul sendiri untuk project-project kedepannya? Kalau Geisha, rencana hebat kita di tahun ini sih untuk menyelesaikan album kita ya, untuk ngerilis album baru Geisha. Ini nih penasaran, katanya di awal-awal tahun kemarin udah 80%, 90%, udah ada tanggal rilisnya kah? Penasaran nih. Kita Dan nambah satu lagu jadi album. kenapa? Ngerilis satu lagi jadi album. Kita bungkus album. Oh gitu. Dan konsepnya berbeda banget gitu. Jadi, Ada surprise lain nggak sih? Mungkin kayak ini sih mungkin musisi siapa lagi yang terlibat gitu? Kolaborasi maksudnya mau featuring siapa? mungkin dari konsep si album ini sendiri gitu yang nanti akan dirilis itu konsepnya akan music diary. Jadi Music jadi diary. album itu music diary. Jadi dari satu lagu dari awal sampai habis tuh nanti akan ada ceritanya dan juga akan ada monolognya gitu, ada narasi. Jadi dari lagu satu ke lagu yang kedua gitu nanti ada monolognya, ada narasinya, dan nanti kita juga akan ada bukunya juga. Gila, nggak gampang ya. Gitu. Jadi emang Musisi kita lagi itu fokus kreativitas banget. dituntut sekali pastinya ya, luar biasa sekali. Ada niat nggak sih kayak beberapa musisi kan sekarang walaupun zaman digital ada ternyata ya mereka mengeluarkan edisi terbatas kaset pita dan lain-lain gitu kan dari Geisha atau Dul Kita sendiri. udah keluarin vinyl sih. Nah vinyl juga Ya, gitu cuman, kan ya. kalau- Tapi limited mungkin ya. Iya, itu apa ya? Kayak Buat ini apa namanya? Rangkuman album. Apa sih namanya? Selection. Selection. the best of lah mungkin ya, ibarat kata Compilation. kompilasi ya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong Geisha dan Dul Jailani. Kalau terakhir nih ya, Septa pengen tanya impian kolaborasi nih. Kalau sebelum ke Geisha, ke Dul dulu. Impian kolaborasi next, entah itu sama musisi dalam negeri atau musisi luar negeri itu kayak pengen siapa sih Dul? Kalau aku Mhm, pengennya yang lintas generasi ya ke mhm. Yang existing ya, yang masih ada nih. Iya, Siapa nih Dul? kalau Ariel boleh Peter tahu? Pan misalkan. Mhm. Nanti kalau itu nanti. Sama siapa? Ariel. Ariel Peter Pan. Ariel Noah ya. Ariel Noah. Mhm. Ya, terus siapa? Oncop ingin juga. Banyak banget kalau yang tuh, aku pengennya lintas generasi. Kalau dari luar negeri? Luar negeri. Aku pengen Oh udah, udah duluan RIP. apa ya luar negeri ya? Ini aja, Jungkook. Jungkook ya, serius, serius Dul. Kayak wow, langsung Enggak siapa ya? Orang lebih ke kita ngejar pasar mungkin nanti. Ngayal aja gitu. Iya dong, iya dong. Ngayal mimpi itu gratis kok, kenapa enggak? Sama siapa ya? Mm-mm. Itu Ed Sheeran lah. Ed Sheeran. Pengen banget. Alasannya Dul? Soalnya jarang gitu aku suka musik zaman sekarang. Kalau Ed Sheeran tuh aku suka. Ya mungkin karena dia tuh Inggris ya, aku suka musik Inggris. Asalnya dari Europe ya, dari Inggris ya, Iya, Ed Sheeran kalau itu musik ya. Inggris tuh beda aja di kupingku. Beda. Jadi Mhm. ya Ed Sheeran pengen. Enggak, karena band-band bagus rata-rata dari Inggris. Oh gitu. Rata-rata dari Inggris. Ya jadi Ed Sheeran.
yang bikin Dul cinta sama musik juga ya, Iya, pastinya di ya, band-band Inggris. band-band Inggris ya. Beatles. Kalau Geisha, The Beatles ya, The Beatles salah satunya yang legend pasti. Geisha sendiri nih dari personil-personilnya sebelumnya udah pernah kayak ngobrolin, Kalau "Ih, kita gila ya kalau sama A sementara ini sama B kita sama C pengen gitu." kolaborasi sama penulis buku. Wow, Hmm. di Lestari atau sama siapa? Adalah beberapa orang yang kita lagi incar gitu untuk Wah, album ini. Kalau ini sih kayaknya bukan hayalan ya, kayak udah wah gitu kan. Ada rencana. Rencana nih, rencana hebat. Terus apa ya kalau Indonesia siapa ya? Siapa? Siapa nih? Banyak sih orang keren. Siapa? Mbak Inul mungkin kan ya. ya, cuman- Karena kan orang keren, Mbak Inul keren loh. Roma Irama mungkin. Roma Irama yang lintas generasi dan lintas genre. Iya kan? Alita. Ali Taher. Wow. Tensi darah. Siapa nih kira-kira? Kalau Indonesia kayaknya penulis dulu ya. Mhm. Itu yang lagi kepikiran sekarang penulis dulu. Kalau dari luar nih ada nggak? Joko Winurbo, legend dong. Kalau dari luar siapa nih, Robi? Atau Regina atau siapa yang mau Siapa? mengungkapkan? Siapa kan yang up to date nih? Siapa ya? Siapa? Dari luar mah banyak banget ya. Nard, siapa Nard? Banyak ya. Nard mungkin mau kolaborasinya sama Nerd. Masih ada nggak sih ini Enggak, Ardi? Pharrell Williams masih ada nggak Katanya sih? pingin collab duet sama Mario Ozawa. Woi. Diputar terus lagunya. Karena kan banyak pemain film yang jadi penyanyi sukses kayak BCL kan ya. Tadinya dari sinetron ke Nyanyi. kenapa nggak jam 9 tadi? Siap. Baik, dan pastinya nih Family untuk single Rencana Hebat sendiri udah bisa dilihat dari beberapa bulan lalu juga. Yang mungkin belum lihat video klipnya udah bisa dilihat di YouTube di Yes. channelnya Channel Musika Studio, channelnya Geisha, channelnya Dul mungkin ya. Terus juga bisa didengarkan di banyak platform juga dan pastinya di request terus di A-Radio dong Iya, pastinya ya. betul. Wow, Di tepuk request. tangan buat Geisha dan Dul Jailani, sukses terus. Terima kasih banyak buat Geisha dan Dul Jailani ya. Hati-hati abis ini mau kuliner mungkin ya nanti dan visit kemana dan back to Jakarta.